Tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya mau ada komen nih dari Oke Zoners Bang. Dari mana ya tadi tuh yang @kakak Perdana. Apakah Iran menolak bantuan Rusia dan Korea karena nggak mau utang balas budi, tidak ada makan siang gratis? Bisa jadi nggak? Mungkin bisa jadi alasan ya. Iya, nggak mau bergantung mau sama negara lain gitu kan? Karena pasti ini nih. Ada maunya. Ada maunya. Atau mungkin bisa contoh kayak Meminyak gua nih. Cina yang meminjamkan satelit Baidu buat komunikasi Iran supaya nggak dihack Amerika. Tapi kan mereka nge-hack juga kan. Mereka ngasih Dia informasi ngumpulin data tahu, juga. iya, mereka ngumpulin data Iran juga gitu kan. Jadi bumerang gitu kan. Ya itu kan apa narasi idealisnya kan seperti itu kan. Kita ngomong idealis aja, nggak tahu. Apa kalau dalam perspektif realis gitu kan ya itu kan soal ya bukan sekedar soal tidak ada makan siang gratis. Ya paham lah pasti tidak ada makan siang gratis dan pasti ketika proses komunikasi tentang bantuan-bantuan ini dijalankan ya pasti sudah didiskusikan juga take and give-nya seperti apa kan gitu. Sehingga kenapa misalnya kalau saya masih lebih yakin tadi ya bantuan-bantuan itu ditolak karena masih ada upaya untuk membatasi konflik supaya tidak meluas. Oh, Iran masih lebih ke nggak mau ini meluas dulu Itu gitu. walaupun Karena tujuan mereka itu ya, diserang, tapi tetap jaga ya. Karena tujuan mereka kan tadi ya yang mematahkan mitos supremasi. Oh iya. Dan itu lebih balas dendam. ya, itu lebih lebih masuk akal. lebih apa namanya persepsi kemenangan Iran itu lebih Iya, gagah gitu loh iya, ya. lebih gagah karena kita ketimbang. berhasil mematahkan supremasi, mitos supremasi gitu kan. benar. Mereka nggak kuat-kuat amat kok. Ini kan dan jangan lupa juga ya dalam konteks bisnis ya. Tawaran-tawaran bantuan masuk misalnya alutsista gitu ya. Digunakan itu kan sebenarnya juga ajang bisnis. Perang andalan Alutsista itu baru akan laku terutama ya, baru akan laku dijual kalau battle proven. Iya. Kalau battle proven, kalau dia pernah digunakan dalam perang. Iya. Apalagi kalau menang kan gitu. Makanya Nah, bantuan-bantuan itu sebenarnya juga uji coba. mau nitipin alut-alut yang mereka bikin gitu loh. Jadi iya kan? ujinya di situ. Nah, mau yang mereka bikin Habis itu supaya proven. bisa battle proven, dapat battle proven. dapat sertifikat battle proven gitu loh. Ini udah pernah dicoba nih di mana? Di Israel, di Iran gitu. Menang lagi ya kan. Seharusnya jalan habis itu gitu loh. Ternyata ada marketing di belakang perang. Gitu loh. Ada marketing di belakang. Ya sama kayak ketika ada informasi bahwa ada drone Iran misalnya ditemukan terlibat dalam pertempuran di Ukraina misalnya gitu. Ya sama. Akhirnya Iran lagi juga gitu. sama kan ngirim barangnya juga. Tolong deh diuji di situ. Iya, nih lo uji coba gitu. Kalau dia ujikan ke Israel, ya Israel nyerang balik kan gitu. Iya. Tapi ini kan sudah ada perangnya nih. Iya. Dia pakai di situ kan gitu. Perlu perang emang Negara-negara tuh menyulut perang tuh tujuannya buat itu ya, nyari mana yang mau jadi ini gitu, simulasi perang itu. simulasi. Dulu kita misalnya perang kita tahu dulu ada rudal Patriot itu famousnya atau terkenalnya itu tahun berapa tuh waktu zaman perang Teluk kan. Perang Teluk pertama tuh Amerika nyerang Irak ya kalau nggak salah itu. Jadi rudal Quds itu dihantam balik dengan rudal Patriot. Itu bikin rudal Patriot ini kemudian terkenal dan kemudian laku keras gitu loh. Nah, ini juga sama setiap perang itu kemudian orang bedah ininya. Jadi ternyata endorse. Iya, sama kayak ini ya, endorse lebih tepatnya endorse ya. Endorse alat. jersey yang digunakan apa, ininya apa kan kayak gitu Kan dia jadi dikulikkan viral gitu. tuh. Oh, ini rudal Iran yang ini keren nih. Jadi itu akhirnya masuk wishlistnya negara-negara ini kan. Termasuk mungkin kalau misalkan narasi yang perang bisa menghancurkan ini, rudal ini, itu salah satu marketing mereka juga gitu kan. Jadinya tuh Jadi lihat nih rudal masuk menembus Iron Dome. Wah, langsung bagus apa tuh. mereknya, negara mana? Masuk list alutsista kita. Di endorse dia. Ya. Ya sama kayak waktu India Pakistan kemarin terus Iya, Kashmir itu ya. G10, Chengdu itu apa namanya pesawat ketika Rafale dijatuhkan oleh pesawat bikinan Cina yang G10 itu. G10 yang dulu. Jadi laku itunya. Nah, akhirnya apa namanya
J10 itu mulai dicari orang di ini. Nah, salesnya mulai keliling termasuk ke Indonesia tuh terus gitu kan. Wah, ya. Gila. Itulah kenapa dalam perang ini iya Kompleks ya dampaknya ya. di ujung-ujungnya bisnis dan Ujung-ujungnya bisnis senjata. menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, Yang itu. menang salesnya. Yang menang salesnya Ya, sebenarnya. kalau jadi arang juga ngapain gitu. iya, Makanya, menang jadi. makanya pasti dijaga. Sejauh ini saya masih yakin bahwa deeskalasi masih mungkin dilakukan. Iya. Artinya akan kembali, bukan berarti kemudian akan damai, kemudian salah satu pihak kalah dan salah pihak yang lain menang gitu, enggak juga. Perangnya mungkin akan kembali ke status quo, kembali ke ambang batas di bawah perang. Gitu. Ya senggol-senggolan aja, gesek-gesekan, artinya perang gesekan yang kemudian begini-gini terjadi. doang. Ya, gesekan, saling balas beberapa waktu, hilang lagi. Iya. Artinya lebih ke Mas Hero meyakininya perang dunia 3 secara global itu Belum. kecil kemungkinan buat terjadi. Bukan kecil kemungkinan buat terjadi. Ini Belum waktunya. tadi saya katakan pintunya sudah terbuka, gitu. Pintunya sudah terbuka, tinggal siapa yang Belum ada yang mau mulai kayaknya. Nah, masalahnya memulai ini apakah atas inisiatif sendiri atau Dijorokin. dijorokin gitu loh. Ngeri banget kalau yang dijorokin. Ngeri. Ini minggir nggak usah di situ. Terus aku mau bacain komen lagi nih. Tadi sebenarnya pertanyaannya dari Grote Naman. BTW ini benar-benar pecah perang dunia 3 nggak sih? Ya, pertanyaannya. Ya Ya. Terus dari Hanya Sipil. Amerika apa Anda? Untuk bahasanya. Bekasi nih. Amerika apa Anda? Ikut-ikutan ngurusin pemilihan pemimpin Iran. Kan dia sendiri yang bikin tewas, sekarang malah mau ikutan intervensi pemilihan di Iran. Iya sih emang. Kan dia tiba-tiba bilang nggak setuju kan kalau Iya, anaknya betul. Khamenei. Kita jadi bingung lah. Kan dia yang ngebunuh ya? Gantinya ini. Kan lo gitu. yang bikin. Ini tanggapannya gimana? Jadi kayak agak lucu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di sejarahnya kan memang ada supremasi hegemoni di Ya itu kan cara mereka menunjukkan bahwa mereka juga menunjukkan bahwa mereka tujuannya adalah tadi ya mengganti rezim kan gitu. Nah, tentunya mengganti rezim bukan sekedar mengganti terus kemudian dari macan ganti singa gitu kan, tapi dari macan ganti kucing mestinya. Pinginnya begitu gitu loh. Menurut lah ya gitu. Ya, pinginnya begitu. Tapi Macan ganti kucing. Nah, jadi masalahnya Jauh ya. ternyata mekanismenya mereka belum bisa masuki sehingga mereka Masuk ya. Manuver doang. manuver protes. Ya kita lihat makanya sekarang ini apakah mereka akan mampu kemudian membuat Iran mengakomodir ketidaksetujuannya gitu kan. Oke. Atau tidak. Kalau tidak kan berarti ya tadi mitos supremasinya runtuh. Mitos lagi. Terus supremasi runtuh karena itu iya, aku baru pikiran gitu soal yang Amerika ternyata memang nggak sekuat itu gitu Iya kan. betul. Digertak aja langsung ketir mereka gitu kan. Iya. Bahkan ada yang bilang bahwa Amerika lagi Banyak krisis kan klaimnya. gitu loh. Benar. Segala macem gitu kan. Tapi kita balik ke dalam negeri nih Pak. Prabowo usahanya Bapak nilai berapa nih? Kalau kita ngelihat Usaha apanya? usaha dia buat diplomasi, katanya mau jadi penengah, mau jadi mediator segala macam dengan mengajak Orang negara lain. mungkin ada sedikit miss ya. Indonesia tahun ini adalah ketua D8. Ketua D8. Nanti bulan depan KTT D8 itu di Indonesia. Ya. D8 itu anggotanya selain Turki, Pakistan, Indonesia dan beberapa negara yang lain, ada Iran juga di situ. Oh iya ada 8 Iran ya. Ya. Artinya dalam konteks keketuaan tadi, ya sangat mungkin kita terlibat sebagai dalam proses itu. Artinya di dalam Satu forum organisasi. itu Indonesia jadi ketua yang bisa dalam tanda kutip ngasih teguran ke Iran. Bukan teguran, ya artinya ya Komunikasi. mediasi lah kasarnya. Iran tolong dong, begini dong, jangan perang dong. enggak juga. Artinya kita bisa Membuka komunikasi. sebagai ketua dari Iran juga bisa mengkomunikasikan keluar bahwa ke forum yang lain bahwa ini kami sudah bicara dengan Iran gitu kan. Itu Artinya peluang untuk komunikasinya terbuka di artinya forum itu ya. multilateralnya ada. Ya tentu ada. yang disebut juru damai itu kan bukan berarti kita sendirian kan gitu. Itu dia. Kita berinisiatif itu kan juga penting dan kita punya
punya wadahnya gitu yang bisa digunakan dalam konteks ini gitu. Wadah.